Pemirsa, 2 orang pendukung kesebelasan sepak bola meninggal dunia saat akan menonton laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Membludaknya penonton hingga saling berdesak-desakan diduga menjadi penyebab kedua korban jatuh dan tertindih hingga meninggal dunia. Ribuan orang pendukung kesebelasan sepak bola ini membludak hingga saling berdesak-desakan. Bahkan di antaranya ada yang terjatuh dan tertindih. Seperti tampak pada rekaman video amatir Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam seperti lautan manusia. Dua orang di antara mereka tak kuasa menahan himpitan dan akhirnya terjatuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya nyawa kedua korban yang akan menonton pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya tak tertolong. Saya sama almarhum ini, posisi saya di depannya, beliau di belakangnya. Nah, yang depan saya jatuh, otomatis saya ikut jatuh. Nah, dari situ pagar yang dari pinggir saya juga roboh, ikut nimpa ke saya. Terus yang dari belakang malah makin ngerangsa ke depan. Sementara suasana duka dan isak tangis menyelimuti kediaman keluarga salah satu korban di kawasan Ciparigi, Kota Bogor. Sofiana Yusuf, supporter Persib ini meninggal dunia saat akan menonton laga tim kebanggaannya di GBLA Bandung, Jawa Barat. Keluarga pun langsung mensalatkan dan memakamkan jenazah almarhum di TPU Cimandala di sekitar tempat tinggalnya. Beliau ini bertiket, cuman beliau menukarkan tiketnya dari samping VIP Barat menuju ke Utara. Beliau tuh bertukar tiket. Makanya beliau ini berpisah dari rombongan. Berpisah atau berpisah? Berpisah untuk bertemu dengan saudaranya. PSSI kini menerjunkan tim penyelidik untuk mengungkap kejadian yang menewaskan 2 orang pendukung Persib Bandung tersebut. Apakah overkapasitas, apakah kelalaian dan lain sebagainya itu menjadi bagian yang akan menjadi bagian yang perlu ditelusuri oleh tim investigasi. PSSI juga memastikan penyelenggaraan Piala Presiden tetap berjalan. Muhammad Rizal dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Astagfirullah, demi mendukung tim kesayangan, nyawa pun melayang. Ini semoga keluarga korban diberi kekuatan dan juga ketabahan, dan juga tim penyelidikan bisa mengungkap akar musibah tersebut. Nah, Pak Ustaz, bagaimana sebetulnya fanatisme dipandang oleh Islam? Apakah Islam melarangnya? Ya, fanatisme itu kan kecintaan yang luar biasa gitu ya terhadap sesuatu, baik itu agama, golongan, kelompok dan lain-lain gitu ya. Dalam Islam apapun yang bersifat berlebih-lebihan ya, cinta terlalu gitu ya, suka terlalu, membela juga terlalu, habis-habisan itu juga tidak benar gitu. Yang sedang-sedang saja, itunya wasat lah, pertengahan. Nah, sampai bahkan dalam hal beragama sekalipun kan kita juga dilarang untuk berlebih-lebihan gitu ya. Malam sholat terus gitu, kita nggak tidur, itu juga kan tidak benar karena akan mengalahkan fisik kita yang seharusnya bisa kita gunakan besok hari untuk bekerja. Nah, karena malam sholat melulu terus besoknya tidur, tidak bekerja dan mengakibatkan ketidakseimbangan. Saya kira di situ salah satu persoalannya mengapa fanatisme, yaitu tindakan yang berlebihan itu menjadi tidak benar dalam pandangan Islam ya. Nah, tetapi walaupun begitu ada dalam batasan-batasan tertentu kita harus memang kuat memegang prinsip, terutama dalam kaitan dengan agama, akidah ya, akidah agama. Jadi jangan karena kemudian kita merasa tidak boleh fanatik gitu, tidak boleh, tapi kemudian kita menjual akidah kita gitu ya, diiming-imingi makanan Indomie dan seterusnya atau mie instan yang lain, lalu kita merasa wah ini ada orang sudah berbuat baik sama saya ini, lalu kita melepas agama kita masuk ke agama lain. Nah, itu saya kira yang begitu bukan sikap yang benar. Hal itu harus kita pertahankan gitu, akidah atau keimanan yang semacam itu harus kita pertahankan. Nah, tetapi bahwa kefanatikan atau fanatisme secara umum dilarang itu memang kita temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain beliau pernah bersabda kepada para sahabat-sahabat, laisa minna man mata ala asabiyah.
bukan bagian dari kami, yaitu dari umat Islam, umat Rasul atau orang yang disayang oleh Rasul, orang yang meninggal dunia karena kefanatikan. Nah, dia mungkin saja ya membela habis-habisan golongannya, kelompoknya, padahal itu belum benar 100%, lalu dia mati dalam pembelaan yang fanatik semacam itu dianggap sebagai bukan bagian dari umat Rasul, kata beliau itu ya. Ada lagi dalam hadis yang sama juga beliau mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyah, juga bukan bagian dari kami orang yang mengajak untuk fanatisme. Jadi bukan hanya kemudian kita sebagai objek yang diajak lalu mati dalam fanatisme itu yang matinya dianggap bukan bagian dari umat Rasul. Kita yang menyerukan, mengajak orang lain untuk fanatik itu juga dianggap bukan bagian dari umat Rasul. Nah, dari situ kemudian ulama-ulama memberi catatan atau menyimpulkan hukum fanatisme tidak bisa dibenarkan, karena itu tadi yang dianjurkan, diperintahkan oleh Islam adalah sikap yang moderat, yang tidak fanatik gitu ya. Fanatik itu berlebih-lebihan, segala sesuatu yang berlebih-lebihan pasti ada tidak benarnya, karena dunia ini diciptakan untuk keseimbangan dan kita harus bisa menjaga keseimbangan itu. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh menjadi supporter kelompok atau kesebelasan tertentu, tidak membela negara kita diserang kita cuek-cuek saja, tidak. Itu tetap tentu saja kita harus perjuangkan pada saat negara kita diserang oleh pihak lain dan kita menjadi bagian dari warga negara kita ini, kita harus membela, itu juga harus. Tetapi membela habis-habisan sampai lupa bahwa orang lain juga punya hak hidup, orang beragama lain juga punya hak memilih agama, lalu kita serang, kita bunuh, kita bom, dan seterusnya, nah itu sudah berlebihan. Saya kira gitu ringkasan dari yang dicatat oleh ulama-ulama kita dalam buku fikih mereka. Kak Wanda. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Artinya memang ada batasan tersendiri begitu ya dalam konteks fanatisme ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam Al-Quran, Pak Ustaz, apakah bisa dijelaskan fanatisme mana yang boleh dan juga tidak boleh begitu? Yang boleh itu diantaranya, ini ulasan berikutnya dari ulama ya, yang boleh itu diantaranya kalau kita fanatik untuk berbuat kebaikan. Contohnya begini, saya kebetulan dari keluarga yang mampu umpamanya. Ayo saya ajak lalu keluarga saya, kita urunannya untuk bangun pesantren atau untuk memberi santunan kepada anak yatim. Sepanjang tahun kita buat fund lah, dana abadi dari keluarga. Jadi saya fanatik keluarga saya ajak untuk berbuat itu, dan yang tidak akan saya tegur umpamanya. Itu fanatik yang bisa dibenarkan yang begitu, karena kita akan sama-sama berbuat kebaikan. Satu, kedua kemudian kita akan saling menguatkan antar satu keluarga, mengingatkan. Kalau tidak dengan begitu, kadang-kadang ada keluarga yang masa bodoh gitu, hidupnya sudah kaya, sudah mewah, tapi dia menikmati kemewahan dan kekayaannya itu sendiri, lupa bahwa ada orang lain yang yang perlu dibantu. Nah, saya umpamanya ketika mengajak mereka itu, saya akan mengingatkan mereka. Daripada saya mengingatkan orang lain yang saya tidak kenal, bukan keluarga saya tidak punya hubungan apa-apa, lebih baik saya mulai dari keluarga saya. Nah, yang begitu-begitu oleh ulama itu bahkan terpuji, bukan sekedar boleh fanatisme yang begitu. Jadi saya mengutamakan keluarga saya dulu daripada orang lain, karena itulah yang berada dalam tanggung jawab saya, dan yang saya lakukan adalah kebaikan gitu, untuk mengajak mereka berbuat baik, membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, itu fanatis. Contoh ya, ini bukan real benar-benar terjadi pada diri saya. Ini contoh salah satu fanatisme yang benar, karena di dalam Al-Quran juga banyak sekali disebutkan bagaimana kita berbuat baik itu mendahulukan keluarga kita. Bahkan ketika bersedekah pun, kalau ada keluarga kita yang miskin umpamanya, itu lebih harus kita utamakan daripada kita membantu orang lain yang miskin juga tapi bukan keluarga kita. Nah, itu kan seolah-olah kalau dari secara umum orang melihatnya, ya ini dia bantu keluarganya aja, orang lain dia nggak peduli. Oh, nggak apa-apa yang begitu itu, karena memang yang miskin adalah keluarganya dan dia bertanggung jawab lebih dahulu terhadap keluarganya daripada kepada orang lain. Itu fanatisme yang boleh bahkan terpuji, Kak Wanda. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya.